Ketika sosok yang dianggap Yesus ditampar, jeder. Aku salah apa lo ditampar sama kamu? Ketika Maria Magdalena menghampiri kubur Yesus, ada Yesusnya atau tidak, saya tanya. Sudah ngerti, sabar Bang Dika sabar ya, Bang Ben paham ternyata. Indikasi besar kalau itu bukan Yesus, dia tidak berperilaku seperti Yesus. Kalau Yesus, Matius 5:39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, apabila kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Bila ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Yohanes 18 ayat 23, ketika sosok yang dianggap Yesus ditampar, jeder. Aku salah apa lo ditampar sama kamu? Intinya dia bilang, kenapa kau menampar aku? Ayo, kenapa? Kalau aku salah, apa salahku di mana? Kamu jahat deh. Nah, gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, di situ bukanlah, sabar. Di situ bukanlah Yesus, tapi Yudas. Dia protes. Gitu Bang. Paham nggak sampai di sini? Kalau Yesus gak bakal melawan. Jadi yang disalib, yang di pengadilan, yang dihakimi, nah yang ditinju itu adalah Yudas. Karena Yesus itu jangankan ditinju, ya teratuk batu saja dilindungi oleh Allah. iya. Jadi yang ditinju, yang diludahi itu bukan Yesus, Yudas. Oke. Yesus saat ditampar dia pasti kasih itu pipi satunya, bukan protes. Tapi tidak mungkin bisa ditampar Bang. Yang Yang ditampar saat di pengadilan siapa? dia dijaga malaikat-malaikat. Iya, saat yang ditampar di pengadilan terus protes siapa coba? Pasti bukan Yesus kan? Bener nggak? Nah itu kuncinya di situ Bang. Paham, dah. Kalau kamu mau kebenaran, ya itu terimalah itu kebenaran. Tapi Bang, kenapa itu selama Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sering mengatakan bahwa sabar dulu Bang, sabar ya. Aku ada satu ayat lagi nih. Matius 26. Matius 26. Sabar ya Bang ya, satu ayat dulu. Saya sabar ya. Satu ayat lagi. Sabar. Satu lagi ya ayat ini. Ini. Nih, Abang lihat ini. Apa ini? Bang Dika baca. Mana Bang? Coba ini, Matius 26 nomor 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Nah, yang diludahi, yang ditinju itu bukan Yesus tapi Yudas. Kenapa bukan Yesus? Baca Matius 4 ayat ke-6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Ini kan nubuatan Mazmur 91. Ini kan untuk Yesus, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi tidak mungkin Yesus ditinju dan diludahi. Yang ditinju dan diludahi itu adalah Yudas Iskariot. Saya rasa ini cukup dari saya. Nanti Bang Wan atau Bang Ben mau menambahkan, silakan Bang Ben tambahkan, supaya si Dika ini sudah 99% nih, sudah kena nih, tinggal dipoles saja. Cukup udah itu, udah clear banget itu. Nah, Bang Wan tolong diatur ya. Aku Yang apa? Boleh Bang. ya, Bang Ben sama inilah Bang Ben sama Saya bertanya.
Tolong Bang Ben di ini ya. Ya. Iya. Tapi Bang, tapi kenapa saat Yesus bersama murid-muridnya sering menyebutkan bahwa akan tiba saatnya anak manusia akan menderita sengsara begitu? Apa? Artinya dia menubuatkan diri akan mati, akan menderita. Berarti abang ini nggak ngerti yang dibaca oleh Yesus ketika di Bukit Getsemani. Apa kata Yesus ketika dia berdoa? Coba apa? Bisa nggak Abang Dika tahu nggak doa Yesus apa? Janganlah seperti yang aku kehendaki, kata Yesus, tetapi apa yang engkau kehendaki. Apa yang menimpa Yesus sama seperti apa yang menerima Ismail. Ketika Abraham mau menyembelih Ismail, maka Allah ganti dengan domba. Nah, Yesus juga nggak tahu, dia memang mau menderita, dipitnah menjadi Tuhan. Itu adalah penderitaan yang sangat hakiki. Makanya apa kata Yesus di Bukit Getsemani? Ya Tuhan, ya Allah, ya Bapakku, biarkanlah cawan ini berlalu, bukan seperti yang ku kehendaki, tapi apa yang kau kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Merubah wajah Yesus dan juga menggantikannya dengan si Yudas. Begitu Bang. Coba dibaca gospelnya. Biarkanlah cawan ini berlalu, jangan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Makanya ayat Quran yang berbicara tentang penyaliban, apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang Yahudi membuat tipu daya terhadap Allah. Allah balas tipu daya mereka. Ketika mereka mau membunuh Al-Masih, maka Allah gantikan dengan Yudas. Itu kan ayatnya berbicara tentang Al-Masih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Khairul makirin. Paham sampai di sini? Tapi bagaimana Bang dengan dia mengaitkan dengan tanda Nabi Yunus itu 3 hari dalam perut bumi? Oke, sekarang saya tanya, Nabi Yunus mati atau tidak di dalam perut? Tidak. Tidak. Yesus mati atau tidak? Tidak, ya kan? Oke, sekarang satu lagi nih Bang Wan ya. Mungkin dia udah agak nyambung. Baca sekarang Yohanes 18, Yohanes 20, baca dari ayat 11, baca dari ayat 11. Sekarang saya tanya, ketika Maria Magdalena menghampiri kubur Yesus, ada Yesusnya atau tidak, saya tanya? Tidak ada. Kemana dia? Karena Yesus gak pernah disalib. Iya, Yesus diselamatkan, nggak pernah dia. Nah, ketika Maria Magdalena menemui Yesus di kubur itu kan nggak ada. Terus apa yang Maria Magdalena katakan kepada orang orang yang disangka gini. Jadi ketika Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus kan nggak ada. Tiba-tiba Maria bertemu dengan seseorang. Apa kata Maria Magdalena? Dasar tukang kebun, di mana kamu mengambil Yesus, katanya. Padahal itu adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena Yesus masih dalam rupa orang lain, makanya dikira penunggu taman. Paham apa enggak? Loh, iya, coba saya tunjukkan nih, Bang Wan, sorry ya, aku tunjukkan dulu nih. Silakan, Bang. Aku tunjukkan dulu nih ya teman-teman ya. Ini kisah ceritanya nih. Kenapa Yesus itu masih berubah rupa dalam rupa yang lain? Makanya Maria Magdalena sebagai istri itu nggak kenal Yesus. Kenapa? Karena dalam rupa yang lain. Yohanes 20 ayat ke-11. Nih, kita lihat ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nah, nggak ada kuburnya kan? Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Oke. 13.
Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku," ini dalam bahasa Yunani itu kurios, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tuh nggak ada. Jadi di dalam kuburan Yesus itu nggak ada orang, karena nggak ada di sini Yesus. Yesus nggak mati. Nah, ayat ke-14-nya, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sekarang saya tanya kepada abang, apa yang menyebabkan Maria tidak tahu kalau itu Yesus? Ya, kenapa dia bisa berubah? Sedangkan hari-hari dia melihat Yesus. Ya kenapa akhirnya tidak? Ya mungkin itu karena dia berubah rupa. Nah, itu sesuai Quran. Oke. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Sekarang saya tanya, kenapa Maria Magdalena menuduh Yesus sebagai tukang kuning? Pasukan kuning. Karena berubah rupa. Nah, ini ya. Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Yang pertama, Yesus dituduh sebagai pasukan kuning. Yang kedua, Yesus dituduh mencuri mayat Yesus, padahal yang di depan Maria ini adalah Yesus. Kenapa bisa begini? Karena Yesus masih dalam rupa yang lain. Oke. Paham sampai di sini? Terus Bang Yudas tadi kan yang disalib, terus dia di mana? Kenapa? Yudas yang menggantikan yang diserupakan. Nah, jadi nggak ada orang yang dikubur, Bang. Nih, yang dikubur itu memang tidak ada. Gini ceritanya. Anda tahu Yesus dikubur pada hari apa? Hari Sabtu. Oh, hari Jumat. Oh, salah. Salah ini. Hari apa? Jumat. Bukan Sabtu kah? Sabtu. Masa kalah sama Bang Ben? Jumat. Anda Kristen nggak? Itu dikasih bocoran. Minggu. Persiapan Sabat. Oh, hari ini. Jumat. Gini ya, ini gua jelasin ya. Yesus disalib itu pada hari Jumat. Dalam tradisi Yahudi dan tradisi Islam, bukan tradisi, dalam kalender Yahudi dan kalender Islam, perpindahan hari itu ketika matahari terbenam. Oh iya. Di dalam ajaran Yahudi, karena hari Sabat itu wajib dimuliakan, tidak boleh ada orang yang mati digantung di tiang salib pada hari Sabat, karena salib itu adalah terkutuk. Iya. Ketika menjelang maghrib, ya kan, itu kan udah Sabat tuh, maka sosok yang menggantikan Yesus yaitu Yudas itu diturunkan sama tentara Romawi, diturunkan karena ada keraguan. Makanya baca Quran An-Nisa 157, saya bacakan, innalladzina ikhtalafu fihi lafi sakkim minhu. Mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib itu, dan mereka tidak yakin bahwa mereka telah membunuh Al-Masih. Nah, ketika tentara Romawi menurunkan Yudas yang dianggap Yesus, mereka jadi bimbang gitu loh. Jadi bimbang, loh, ini kayaknya nggak yakin, ini kok bukan Yesus ya. Makanya digeletakkanlah si Yudas itu. Makanya Yesusnya kemana? Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Jadi nggak ada orang yang dikubur. Yudas juga tidak dikubur karena orang tentara Romawi tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Makanya kisah para Rasul 1:18 menceritakan Yudas tergeletak karena nggak dikuburkan, karena orang-orang Yahudi tahu, wah ini kayaknya bukan Yesus, nggak yakin gua ya, ragu gua kayak gitu. Silakan. Ada cerita Bang. Oke, gini aja biar ilmunya biar lengkap. Silakan Bang Ben gantian ya sama Bang Wan ya, dibantu Bang Wan. Saya pakai satu device. KPR 19 nomor 25. Tadi kan Bang Andar bacain di Quran ya, mereka berselisih tentang kematian. Nah, ada yang bilang sehingga mereka tidak yakin yang dibunuh adalah Jesus. Minta tolong dibacain KPR 19 nomor 25, izin Bang. Nah, itu juga benar tuh.
KPR berapa? 19 nomor 25 kalau nggak salah, ingat saya. KPR 19 Nomor ayat 25. Iya, nomor 25 kalau nggak salah. Ia mengumpulkan mereka bersama wajah lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara kamu 25-19, sorry kembali 25-19. Nah, makanya Kembali. itu ya ini harus si Dika yang baca nih. Dika baca, Dika. Silakan dibaca. Tar ya aku kira ini. Dika baca nih. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, Sama dengan Quran tadi kan, yang dibaca Ya. Bang Nandar kan? nih aku bacakan Qurannya. Kita Bacakan bacakan lagi Qurannya. Bang Nandar, silakan. Kita bacakan Qurannya ya. Bang Ben, cobalah 2 devis lah apa gitu. Gua maksudnya gantian nih. Bang Wan nemenin Bang Ben. Oke. Quran surat An-Nisa 157. Nih Bang. Lihat Bang. Wa qaulihim inna qatalnal masya Isa bin Maryam Rasulullah, dan perkataan mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah walakin subihalahum, yang diserupakan bagi mereka. Wa innalladzina ikhtalafu fihi lafi sakki minhu, dan orang-orang yang berselisih paham tentang penyaliban, mereka benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang disalib itu. Malahum bihi min ilmin ila tiba'adzonni, ya, mereka tidak mengikuti kecuali mengikuti persangkaan belaka. Wa makotaluhu yakina, dan mereka tidak yakin pula kalau mereka telah membunuh Isa Al-Masih. Begitu, jadi mereka ragu-ragu. Nah, si Paulus ini orang Yahudi pinter. Si Paulus mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, Yesus itu hidup, sama seperti Quran. Itu Bang. Udah gimana? Jangan percaya kalau ada orang mengatakan Yesus disalib. Yesus tidak pernah disalib, yang disalib adalah Yudas. Betul juga ya. Dan itu dikonfirmasi kan tadi sama Paulus. Ya betul. 25-19. Kok betul juga ya, iyalah. Gimana sih kok betul juga katanya? Ya betul lah. Dia tidak mati, tapi dia hidup. Paulus lo yang ngomong. Paulus yang ngomong loh. Kamu ngakui Paulus Rasul apa enggak? Iya Bang, tapi kalau diakui juga kenapa dia bertentangan dengan hukum Taurat ya, tentang penyunatan itu, bersunat. Kok jadi bersunat? Iya maksudnya, Aduh. maksudnya kan Bang, dia kan maksudnya Yesus bilang aku datang. Enggak, kita jangan bahas si Paulusnya Bang. Kita bahas kesaksian Paulus tentang Yesusnya. Jangan ke Paulus dulu, nanti lari kemana-mana. Jadi intinya Paulus memberikan kesaksian bahwa Yesus tidak disalib, tapi Yesus hidup. Paham sampai di sini? Iya. Bang Wan punya ini nanti punya Bible nggak Bang Wan? Nggak ada Bang. Bang Wan punya Bible? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Di internet saja. Bukan? Buka internet boleh. Ada, maksudnya ada di HP atau di komputer? Bang Wan ini Komputer. muka Kristen dengan iya, nggak apa-apa. Ben Abraham ini. Kurang asam kau. Bang Wan ini support sistemnya saya, jadi yang Bang bayarin wifi saya Internet Bang ya, Wan. internet. Oh, Nah yaudah nanti Internet, bantuin internet. Bang Wan, bantuin Bang Ben ya. Bang Ben tolong handle ya, aku Boleh. capek Bang Ben. Ya, Saya emang nggak pinter kayak Bang Nan. silakan. Ya enggak, ini kan Ada. aku juga bukan orang pinter, maksudnya Bang Ben kan juga ngerti Bible. Oke, yang dipoles bukan hanya yang ini, maksudnya
Bang Ben poles lagi ya hal-hal yang lain gitu loh. Kan kita masalah penyaliban sudah nih, mungkin masalah ketuhanan, masalah apa gitu loh. Di YouTube kayak yang bisa saya putar ulang. Kenapa? Nanti aku upload di YouTube. Nanti diupload bang. Nanti aku upload yang di YouTube. Ya, di subscribe aja YouTube Iya aku dong, Yonatan sebenarnya Andar aku ya. bukan Kristen. Ya, Kau nikah, kenapa kau bilang bukan Harus Kristen? harus pakai peci bukannya nih. aku Kristen, Kak. Mesti pakai peci itu bang Mandu. Iya. Seperti pendeta. Enggak, soalnya mirip Iya, Kak. Cindo nih, Bang Wan ini mirip Cindo, sipit matanya. Dikiranya koko-koko gitu kan.